Halo, halo. Jumpa lagi sama saya Dian Marani. Kali ini kita akan belajar mengenai buka atau tutup. Apaan? Buka atau tutup? Apaan nih yang dibuka? Apaan nih yang ditutup? Mari kita cek. Tapi sebelum kalian melanjutkan melihat video ini, bagi teman-teman yang belum mengerti apa itu ruang topologi atau isi-isinya ruang topologi itu apa sih, mending kalian lihat dulu deh apa itu ruang topologi, karena yang ruang topologi itu adalah prasyarat aja sih biar kalian benar-benar paham apa yang akan kita pelajari setelah ini. Oke, let's check it out. Dalam surat Asy-Syura ayat 38, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang beriman atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Ya, tentu ini ada kelanjutannya ya ayatnya ya, dan mereka orang-orang seperti ini tuh kenapa ya, silakan dilihat di Al-Quran lah lanjutannya gimana. Tapi yang mau saya tekankan dalam hal ini adalah ternyata Allah sudah memerintahkan kita untuk memusyawarahkan suatu masalah. Tentunya musyawarahnya ya sama orang-orang yang berkepentingan ya, dan ya tujuannya sebenarnya untuk menentukan hasil terbaik, keputusan terbaik apa yang mau diambil gitu sih. Jadi nggak seenaknya sendiri langsung memutuskan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Ya sebenarnya kita sudah melakukan musyawarah itu, sepertinya budaya musyawarah itu sudah ada juga di Pancasila, di sila keempat, ada juga di Undang-Undang Dasar, ada juga, dan sudah kita terapkan di mana-mana, termasuk dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, pemilihan ketua kelas dan seterusnya. Tapi tadi itu untuk melakukan musyawarah ya dilakukannya dengan orang-orang yang berkepentingan dong. Jangan memusyawarahkan pemilihan ketua kelas dengan Bapak RT, gak ada kaitannya gitu. Nah, terkait dengan musyawarah, terkait dengan organisasi, terkait dengan orang-orang yang berkepentingan, nih saya punya sebuah peta yang tergambarkan 10 negara anggota dari ASEAN. Ada Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura dan seterusnya, termasuk Indonesia. Nah, ini tuh kalau misalkan mereka mengadakan bukan musyawarah ya, pokoknya segala macam terkait sama organisasi ASEAN ini, tentu yang boleh bersuara, yang boleh ikut berdiskusi ya cuma negara-negara ini aja. Filipina, Brunei, Indonesia, Singapura, dan seterusnya. Nah, negara-negara ini loh yang boleh membuka suara. Saya ulang lagi, yang boleh membuka suaranya, boleh ikut berbicara. Nah, tadi saya bilang ada kata bukanya ya, yang boleh membuka mulut maksudnya ya, untuk bersuara, membuka suaranya, intinya pokoknya ikut berbicara. Nah, hal yang sama juga terkait dengan ruang topologi nih. Dalam ruang topologi ada yang namanya himpunan buka. Buka dalam hal ini maksudnya ya serupa sama negara-negara ASEAN tadi. Ya, itu himpunan, kalau dalam ruang topologi ya himpunan-himpunan yang merupakan anggota dari ruang topologi itu gitu. Jadi topologi itu diasumsikan sebagai organisasi, ya entah itu kelas, entah itu RT, RW, atau HMJ atau apalah itulah ya, terserah deh, bahkan termasuk juga dan kawan-kawannya, PBB juga. Nah, yang disebut himpunan, yang disebut yang boleh membuka suaranya, yang boleh berbicara, yang boleh membuka mulutnya adalah orang-orang oknum-oknum yang berkepentingan yang ada dalam, yang merupakan anggota dari himpunan tersebut. Hal yang sama juga dengan topologi, yang disebut dengan himpunan buka adalah anggota dari ruang topologi tersebut. Sementara contohnya ini dulu. Jadi saya misalkan punya X-nya adalah himpunan A, B, C, D, dan taunya adalah seperti itu ya. Nah, sebelum kalian mau menunjukkan mana himpunan bukanya,
atau bahkan bukan himpunan buka, ya cek dulu lah, tahu itu beneran topologi nggak, jangan-jangan bukan topologi lagi gitu. Sama halnya dengan tadi yang terkait dengan organisasi, ya cek dulu itu benar-benar organisasi atau enggak, jangan-jangan cuma forum gibah aja gitu. Nah, setelah mengecek bahwa itu memang benar-benar topologi, berikutnya adalah kita tentukan mana yang himpunan buka dan mana yang bukan himpunan buka. Ya, himpunan bukanya ya ini ya, himpunan kosong, A, B, B, C, D, X. Nih. Sementara yang lainnya yaitu subhimpunan atau himpunan bagian dari X yang tidak ada dalam sini ya bukan merupakan himpunan buka gitu. Sifat-sifatnya. Jadi himpunan buka ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah misalkan X, tau adalah ruang topologi dulu ya. Nah, sifatnya yang pertama adalah X dan tau dan himpunan kosong, maaf. X dan himpunan kosong adalah himpunan buka. Jelas ya ini ya, karena X dan himpunan kosong itu adalah anggota dari tau. Karena taunya adalah ruang topologi, adalah topologi. Berdasarkan definisi yang kemarin di slide sebelumnya, di video saya sebelumnya, syarat suatu koleksi tau, koleksi himpunan ya tau, untuk menjadi topologi kan syaratnya adalah X dan himpunan kosong merupakan himpunan buka. Lalu syarat yang kedua adalah gabungan berhingga atau tak berhingga dari himpunan buka juga merupakan himpunan buka. Ini juga sama ya dengan syaratnya yang di syaratnya sebagai topologi. Ya tinggal diafiliasikan aja, disambung-sambungkan saja ya. Tadi kalau himpunan buka itu adalah anggotanya dari tau ya berarti dan berlaku sifat-sifat demikian, maka gabungannya pun juga sifat-sifatnya, gabungan himpunan buka pun juga merupakan himpunan buka. Yang ketiga adalah irisan berhingga dari himpunan buka adalah himpunan buka juga. Kalau yang di definisi topologi ini hanya irisan dua himpunan buka, irisan dua anggota tau adalah tau, juga merupakan anggota tau, maka dalam sifat himpunan buka ini irisan berhingga nih. Kenapa kok begitu? Untuk menunjukkan itu, Anda perlu menunjukkan bahwa irisan dari tak hingga anggota tau. Oh ya, di sini taunya adalah ruang topologi ya, adalah topologi pada X. Irisan tak hingga dari anggota tau adalah anggota tau juga. Nah, gimana menunjukkannya? Jadi menunjukkannya itu menggunakan induksi matematika. Asumsikan saja bahwa banyaknya anggota tau berarti banyaknya banyaknya himpunan bagian yang ada dalam tau ya. Asumsikan aja banyak anggota tau ini sebanyak N. Kemudian asumsikan juga anggotanya adalah M1, M2 sampai Mn. Nah, karena tadi menggunakan induksi matematika ya, ini premisnya. Sekarang asumsikan, kita cari yang premis untuk yang kedua dulu. Jadi, tadi kan kita punya, asumsikan saja banyak anggotanya adalah N-nya adalah 2. Karena N-nya ada 2, berarti anggotanya hanya ada M1 dan M2. Kita gunakan definisi topologi, maka M1 diiris M2 jelas adalah anggota dari tau, karena M1 dan M2 ini anggota dari tau. Sekarang asumsikan ini benar. Asumsikan bahwa PK benar. Artinya itu berlaku, artinya gini ya, M1 diiris M2 diiris dan seterusnya sampai MK ini anggota tau. Ini asumsikan seperti itu.
Nah, ini kan anggota tau. Maka untuk P K plus 1, yaitu untuk N sama dengan K plus 1, jelas bahwa M K plus 1 ini juga anggota tau. Karena ini anggota tau dan ini anggota tau, berdasarkan definisi ruang topologi ya, yang ketiga, yang terkait irisan ya, maka M1 diiris dan seterusnya sampai MK ini, yang merupakan anggota tau, diiris dengan MK plus 1, ini juga haruslah anggota tau. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa PK plus 1, yaitu ini, saya coret, ini bernilai benar. Sehingga premisnya benar. Nah, kalau ini sudah benar, maka pernyataan yang tadi, yang ketiga ini juga berlaku benar. Sekarang pertanyaannya, apakah irisan tak berhingga dari himpunan buka juga merupakan himpunan buka? Dan ternyata jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Ya kita pilih N-nya, pilih saja X-nya itu adalah N, yaitu himpunan semua bilangan asli. Terus topologinya adalah topologi yang berisi bilangan himpunan N sendiri, himpunan kosong, dan semua S subset dari N, di mana komplemennya itu adalah himpunan berhingga. Dari sini kalau kita cek, tadi kan komplemennya adalah himpunan berhingga nih. Berarti kalau saya buat S1 misalkan, yaitu adalah himpunan 1, lalu S2 yaitu adalah 1 digabung dengan 3, S3 sama dengan 1 digabung dengan 4, 5. Oh ya, ini tadi juga digabung ya, sorry. Di sini 4, terus 5, dan seterusnya. Ini digabung dengan seterusnya juga. Di mana ini komplemennya, maaf ya, di sini S1 gabung 2, gabung 3, gabung dan seterusnya. Di mana ini komplemennya yaitu ini adalah himpunan kosong, ini komplemennya adalah 2, N S3, komplemennya adalah 3, dan seterusnya. Di sini nanti saya dapatkan Sn, ini adalah 1 digabung dengan N plus 1, digabung dengan N plus 2, digabung dan seterusnya, di mana N dibuang Sn-nya, ini adalah himpunan N, singleton N. Nah, di sini kalau saya iriskan semua, irisan dari Sn, untuk N-nya dari 1 sampai tak hingga, ini ternyata irisannya adalah 1. Dan 1, ini bukan anggota dari tau, karena komplemennya ini tak hingga. Gitu. Sehingga irisan tak berhingga dari himpunan buka juga bukan berarti tidak selalu himpunan buka. Selanjutnya ada himpunan tutup. Kalau yang tadi himpunan buka itu adalah anggota dari ruang topologi, maka himpunan tutup adalah komplemen dari himpunan buka. Jadi, kalau tadi asumsinya, ilustrasinya himpunan buka itu adalah kalau dalam organisasi, himpunan buka itu adalah orang-orang yang boleh membuka
boleh ngomong di situ, himpunan tutup itu adalah oknum-oknum yang lawannya itu ada dalam organisasi tersebut gitu. Pokoknya intinya kok, sehingga karena lawannya di situ dia nggak boleh buka suara dong, harus tutup suara kayak gitu itu. Karena lawan mainnya ada di situ gitu. Nah, itulah yang disebut dengan himpunan tutup ya. Kalau misalkan dalam ruang topologi, intinya adalah komplemennya himpunan buka. Contohnya ya tadi saya lanjutkan. Kalau tadi himpunan kosong itu adalah anggota dari tau, himpunan kosong adalah himpunan buka, maka komplemennya yaitu X adalah himpunan tutup. A itu adalah himpunan buka, maka komplemennya yaitu BCD adalah himpunan tutup, dan seterusnya, sehingga inilah himpunan tutupnya. Sifatnya gimana nih? Kalau tadi sifatnya himpunan buka seperti itu, sifatnya himpunan tutup seperti apa? Nah, tadi kita punya X dan tau adalah himpunan buka, maka kalau di ruang tutup, kalau di himpunan tutup, mereka juga adalah himpunan tutup, karena mereka saling berlawanan ya, dan mereka juga himpunan buka. Berikutnya, yang kedua, kalau kita punya gabungan berhingga atau tak berhingga, himpunan buka juga merupakan himpunan buka, lawannya atau komplemennya adalah irisan. Himpunan tutup juga merupakan himpunan tutup. Selanjutnya, irisan berhingga dari himpunan buka adalah himpunan buka, maka kebalikannya gabungan dari himpunan tutup adalah himpunan tutup juga. Pembuktiannya serupa dengan yang tadi, cuman yang tadi itu menggunakan gabungan-gabungan, menggunakan irisan ya untuk yang ketiganya. Untuk yang ini, yang ketiganya kita gunakan gabungan. Jadi yang tadi kita pakai irisan kan. Untuk yang ini kita gunakan gabungan. Selanjutnya ada lagi himpunan buka tutup, yaitu himpunan yang buka tapi komplemennya juga himpunan buka. Ya, kalau dalam contoh organisasi mungkin lawan yang akur ya sebenarnya ya. Jadi dua-duanya, dia dan lawannya sama-sama ada dalam organisasi yang sama gitu. Menusuk dari dalam sepertinya ya. Itulah yang disebut dengan himpunan buka dan tutup. Artinya kalau misalnya dalam organisasi tadi, misalkan si oknum ya, suatu oknum itu ada dalam suatu anggota itu, maka dia boleh bersuara kan. Tapi dia juga harus menutup mulutnya, artinya nggak semua idenya disampaikan, karena lawannya di situ, ntar rahasianya bisa ketahuan. Sebagai contoh, tadi kan kita punya ada himpunan buka dan himpunan tutup seperti ini. Nah, yang disebut dengan himpunan buka tutup adalah himpunan yang buka sekaligus tutup, yaitu ini yang saya oren-oren ini nih. Nah, 4 himpunan ini adalah himpunan buka tutup. Tapi kalau kita lihat, ternyata ada juga loh himpunan yang bukan termasuk himpunan buka, bukan termasuk himpunan tutup, juga bukan termasuk himpunan buka tutup. Contohnya adalah, kalau dalam hal ini ya, contohnya adalah himpunan singleton C. Coba cek, di sini ada nggak singleton C? Nggak ada kan? Padahal singleton C itu adalah subset atau himpunan bagian dari X. Terkait contoh yang tadi, yang bilangan asli tadi, ada jenis topologi yang perlu kalian ketahui lagi, yaitu topologi tutup hingga atau topologi cofinite, yaitu topologi yang himpunan tutupnya adalah himpunan X, yaitu himpunan semestanya, dan semua himpunan bagian yang berhingga. Contohnya ya kayak yang tadi. Ini contohnya topologi cofinite atau topologi tutup hingga itu ini gitu. Dimana komplemennya atau himpunan tutupnya itu adalah himpunan yang berhingga. Tapi perlu kalian perhatikan bahwa tidak semua himpunan bagian yang tak berhingga adalah himpunan buka. Jadi kalau kita tahu bahwa semua himpunan bagian yang berhingga ini adalah himpunan tutup, kebalikannya yaitu tidak semua himpunan bagian yang tidak berhingga adalah himpunan buka.
Sebagai contoh, seperti yang ada pada contoh yang tadi ya, yang bilangan asli. Tadi kan kita punya bilangan asli, terus ada tahu 3 gini ya, di mana semua himpunan, kalau kita punya ini berhingga, S-nya ini adalah kalau kita punya semua himpunan yang berhingga, maka komplemennya adalah himpunan buka. Ini kan. Tapi tidak berlaku kebalikannya nih. Ambil saja S-nya adalah himpunan bilangan genap, yaitu himpunan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini tak berhingga nih, tapi komplemennya yaitu himpunan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, ini tak hingga juga. Karena dia tak hingga, maka ini bukan merupakan anggota dari tahu 3, bukan anggota dari topologi cofinite tadi. Nah, tahu nggak sih, sebenarnya jika tahu adalah topologi cofinite pada X yang memiliki setidaknya 3 himpunan buka tutup, maka X adalah himpunan yang berhingga. Untuk pembuktiannya, silahkan Anda baca sendiri ya di buku, atau kalian coba buktikan sendirilah. Ada satu pepatah dari saya, satu kata-kata dari saya sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, sebelum saya mengakhiri video ini ya maksudnya. Yang perlu Anda ketahui adalah dunia tak selamanya hitam putih. Lihatlah sesuatu dari berbagai macam sudut pandang, maka akan kau temukan sebuah jawaban. Sama seperti di ruang topologi, tidak semua himpunan buka itu merupakan himpunan tutup. Tidak semua himpunan yang tidak buka itu merupakan himpunan tutup. Dan tidak semua himpunan yang tak tutup itu adalah himpunan buka. Terkadang ada himpunan yang buka sekaligus tutup. Ada juga himpunan yang tidak buka juga tidak tutup. Ya, tadi dunia tidak selamanya hitam atau putih. Tidak selamanya benar atau salah. Terkadang ada yang benar-benar salah, terkadang ada yang salah-salah benar. Ya, itulah dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Materi untuk video yang ruang topologi dan video yang ini semuanya bersumber dari buku Topologi Without Tears karangannya Bapak Sidney Amoris. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.